Selamat pagi, salam sehat kembali buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya kembali mengunjungi tembok pembatas antara pemukiman warga yang masih dialiri oleh air asin ya, air laut. Di daerah saya ada bagian-bagian tertentu yang sudah tidak dialiri air laut lagi. Ketika pasang, airnya terpisah karena tembok ini. Di sebelah kanan saya ya, bisa dikatakan di sebelah kanan saya ini sudah bisa ditinggali warga tanpa dialiri air asin dan bisa menanam tanaman-tanaman seperti palawija, kelapa, pinang dan sebagainya ya. Sementara di daerah sebelah kiri saya ini masih dialiri air laut, air pasang. Inilah tembok pembatas antara di sebagian wilayah daerah kami ini sudah ada yang bisa tinggal tanpa harus digenangi air laut. Oke, seperti apa kondisinya? Mari kita simak video berikut ini. Perbedaan antara kawasan masyarakat yang masih tinggal di daerah aliran air pasang surut, dan daerah yang sudah tawar ya, yang tidak dialiri air laut lagi. Mari kita simak video berikut. Semoga video ini bisa memberikan informasi baru buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Oke sahabat tani, seperti ini kondisi sebagian daerah di tempat saya ya. Bisa dilihat rumah warga yang masih digenangi ketika air laut pasang masih dialiri air laut ya, seperti ini. Dan tanaman-tanamannya juga ada tanaman bakau, tanaman api-api, nipah, seperti itulah tanaman-tanaman yang masih dialiri oleh air laut. Seperti ini kondisinya sahabat tani. Tapi ada keuntungannya di sini bisa masih bersandar kapal-kapal warga yang melakukan aktivitas sebagai pencari ikan ya, seperti itu sahabat tani. Ada yang mencari pucuk nipah ya. Inilah kondisinya sahabat tani. Ini pucuk-pucuk nipah yang diambil untuk dijadikan media sebagian masyarakat yang masih dekat dengan laut. Saya coba jalan jerapah ini untuk melihat kondisi air laut di saat mau pasang ya. Bisa dilihat sahabat tani. Inilah kondisinya ketika air mulai pasang. Dan saya akan menunjukkan kepada kita rumah warga yang sudah dibatasi oleh tembok ini ya. Sebagian wilayah daratan di daerah kami sudah dibatasi dengan tembok ini dan airnya sudah mulai tawar. Bisa dikatakan di sana ada lapangan bola. Saya coba melihat kegiatan apa di sana ya. Nah ini ada warga yang baru pulang ya. Inilah kondisinya sahabat tani. Bisa dilihat ada sebagian rumah warga yang masih dialiri air pasangnya. Saya akan menunjukkan kepada kita bahwa ada rumah warga yang sudah tidak dialiri air pasang lagi. Oke, mari kita simak. Oke, saya menuju. Inilah fungsi dari tembok ini untuk menahan air laut sehingga ada daratan yang bisa dijadikan tempat pertanian, lapangan olahraga, seperti yang ada di daerah kami. Nah, ini ada anak-anak yang mengadakan latihan bola ya. Bisa kita lihat ya sahabat tani, kegiatan anak-anak muda. Ini kalau menjelang Agustusan ini banyak pertandingan ya, sehingga mereka melakukan latihan. Oke, bisa diperhatikan sahabat tani. Nah, mereka lagi latihan. Nah, inilah. Ini di wilayah kami ini sudah ada daratan yang bisa dipergunakan untuk latihan-latihan olahraga seperti sepak bola ini. Ketika
tembok itu sudah tidak ada, ini akan bisa dialiri air laut ya. Ini sudah menjadi daratan, bisa dilihat. Tapi ampun. Oke, mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Ini ada beberapa anak muda yang melakukan olahraga sepak bola. Saya berada di lapangan ini ya, sahabat tani. Oke, power udah berdiri tegak ya. Seperti itu. Coba tendang bolanya ke sini, Bang. Tenang, kecil aja. Nah, seperti ini ya. Saya coba berlari. Ini. Oke. Oke, Bang. Oke, sahabat tani, seperti yang saya ulas ya, inilah perbedaan antara kawasan masyarakat yang masih tinggal di aliran sungai, di aliran air pasang, air laut, dan saya akan menunjukkan kepada kita sebagai masyarakat yang sudah tinggal di kawasan yang sudah tidak digenangi oleh aliran air laut. Nah, seperti ini sahabat tani, hanya dibatasi oleh tembok itu, bisa dilihat ya. Nah, ini sudah daratan dan tanaman-tanamannya juga sudah tanaman-tanaman lautnya semua, ini kelapa, pinang, serai, sudah ada kembang-kembang ya, tanaman ini adalah perbedaan yang sangat tani, dan rumah warga bisa berdiri. Nah ya, bisa dilihat, inilah di sebagian wilayah daerah saya masih ada kawasan yang bergenang air laut, dan sudah ada kawasan yang sudah tidak dialiri oleh aliran air. Demikian. Oke, sahabat tani, demikianlah ulasan tentang keadaan di sebagian wilayah di daerah saya. Saya berada tepat di tembok pembatas antara rumah warga yang masih dialiri air laut dan rumah warga yang sudah berada di kawasan yang tidak dialiri air laut lagi. Oke, mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi baru, semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat, selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada.